Halo semuanya, di video kali ini kita bakalan membahas tentang two-stroke injection yang dianggap sebagai solusi terdekat agar konsep motor yang legendaris ini bisa lulus Euro 4, bahkan lulus Euro terbaru sekalipun. Dan tentunya bisa jadi harapan bagi mesin ini agar bisa hidup kembali dan bisa kita nikmati. Karena kalian juga pasti tahu, mau bagaimanapun konsep ini dan seperti apapun kekurangannya, mesin ini punya banyak sekali peminatnya, ya nggak? Mulai dari kalian adik-adik yang baru mau belajar tentang permesinan, teman-teman suhu yang bergerak di bidang kompetisi, bahkan tentunya untuk orang tua kita yang punya banyak kenangan indah di masa mudanya dengan mesin two-stroke ini. Yang dimana hal tersebut menjadi alasan-alasan yang sangat wajar dan melahirkan semboyan two-stroke never die. Tapi gimana menurut teman-teman semua? Kira-kira apakah beneran bisa teknologi two-stroke injection ini jadi solusi? Kalian bisa tulis penilaian kalian di kolom komentar di bawah. Sembari kita bahas juga di video kali ini mengenai two-stroke injection ini. Dan biar nggak cuma ngobrol ngalor ngidul tanpa landasan, yuk kita bahas secara detail dari dasarnya mengenai konsep mesin yang satu ini. Di sini kita bakalan jelasin dari basicnya banget. Tujuannya biar kalian, khususnya untuk teman-teman yang masih pemula, bisa ikutan nyimak. Dan di samping itu juga biar bisa manjangin durasi video ini. Algoritma YouTube sekarang itu jadi agak kejam, jadi maafkan ya. Untuk teman-teman yang gak mau buang waktu dan pengen langsung ke inti pembahasannya, bisa langsung loncat aja ke menit ini, part dan kegunaannya. Oke, balik lagi ke siklus daya tadi. Siklus daya yang pertama itu terjadi saat mesin datang dari posisi TMB atau titik mati bawah, dimana pada kondisi ini piston berada di posisi yang paling bawah tentunya. Di posisi ini ruangan masih bersih nih, belum ada bahan bakar yang masuk. Dan waktu kita mulai setelah mesin two-stroke via engkol yang dari samping, maka crankshaft ini akan ikut berputar. Yang tentunya putaran crankshaft ini akan mendorong piston ke arah atas atau ke posisi TMA. Dan seperti layaknya konsep suntikan yang kita tarik, dengan bergesernya piston ke arah TMA atau titik mati atas, piston ini nantinya akan menciptakan kevakuman atau bisa dibilang juga daya hisap. Karena sifat udara yang basicnya adalah gas itu bersifat memenuhi ruangan. Dan udara yang nantinya masuk ke dalam crankshaft ini akan menciptakan turbulensi di area karburator dan mengangkat partikel bahan bakar bersamaan dengan udara yang lewat ini. Sebelum akhirnya udara dan bahan bakar ini berhomogen atau tercampur dan melewati katup buluh atau mungkin yang sebagian teman-teman kenal juga dengan sebutan membran. Sekarang gimana untuk pelumasannya? Untuk two-stroke ini, pelumasannya sebagian dipompakan di setiap bantalan secara langsung, dan sebagian lainnya didapat dari kabut bahan bakar. Jadi untuk two-stroke itu bahan bakarnya udah tercampur juga dengan oli samping. Makanya kalau kita ada di belakang motor two-stroke, wanginya agak mirip-mirip wangi bubblegum. Ya bukan lain dari oli sampingnya itu. Tapi ingat, udah nonton video ini jangan sengaja dicium juga tuh knalpot, karena gas buangnya itu tetap beracun. Oke, lanjut. Ketika kabut bahan bakar udah masuk ke dalam crankcase, putaran dari crankshaft akan membawa kembali piston bergerak ke TMB. Seperti yang kita bilang tadi, titik mati bawah. Dan tahu apa yang terjadi selanjutnya? Yap, tekanan di crankshaft akan meningkat dan begitu piston melewati intake port di bagian atas ini, hentakan udara dan bahan bakar akan masuk ke dapur pacu secara paksa. Dan di sini pasti sebagian teman-teman juga ada pertanyaan, kok bahan bakarnya nggak balik lagi lewat karburator? Jawabannya karena bahan bakar terhalang oleh membran yang tadi, yang berfungsi sebagai pintu searah. Jadi istilah simpelnya bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Dan lanjut ke bagian bahan bakar yang masuk ke dalam dapur pacu tadi, seperti yang kita bisa lihat di bagian ini. Di sini kita bisa lihat kalau exhaust port itu posisinya lebih tinggi dibandingkan dengan intake port. Artinya bahan bakar segar sebagian bakalan keluar dari exhaust port ini saat proses kompresi. Nah, ini nih masalah utama dari mesin two-stroke konvensional. Bahan bakar yang loss inilah yang bikin knalpot motor two-stroke ini berkabut. Yang ujung-ujungnya bikin konsep motor ini untuk sementara harus disuntik mati. Ya bukan lain, pasti teman-teman juga tahu kalau kabut yang tadi itu adalah polusi. Lanjut lagi, piston yang tadi akan terus bergerak hingga melewati exhaust port. Dan di bagian ini barulah kompresi yang sebenarnya terjadi. Namun berbarengan dengan itu, proses intake juga terulang kembali, di mana udara akan masuk kembali ke dalam crankshaft bersamaan dengan bahan bakar. Dan begitu kompresi mendekati titik maksimalnya, biasanya ada di 15 derajat crankshaft sebelum TMA, spark plug atau busi akan mematik atau melakukan ignition.
Dan sambil berjalan proses kompresi, api akan menyebar. Hingga pada saat piston mencapai TMA, terjadilah ledakan atau lebih tepatnya disebut dengan ekspansi. Dan setelah terjadi ekspansi tadi, langkah-langkah ini atau siklus daya pun terulang kembali secara terus-menerus hingga mesin dimatikan. Oke, itu dia penjelasan tentang sistem kerja two-stroke konvensional yang mungkin dari teman-teman juga udah banyak yang tahu. Sekarang gimana dengan two-stroke injection yang dari awal kita sebut-sebut? Apa kira-kira bedanya dengan cara kerja mesin konvensional? Oke, kita lanjut lagi. Seperti namanya, perbedaan mesin ini dengan konsep lama nggak beda jauh kok. Cuma beda kata injectionnya aja. Dimana kalau sebelumnya itu konsep two-stroke pakai pengkabutan karburator, pada two-stroke injection ya pakai injection tentunya dan kawan-kawannya juga seperti ECU dan lain-lain. Tapi nggak cuma sampai di situ aja. Two-stroke injection ini juga terbagi lagi menjadi dua macam. Ada two-stroke direct injection dan juga two-stroke indirect injection. Sama aja kayak injection di mesin 4-stroke. Nah, gimana untuk perbedaan kedua jenis injection tersebut? Untuk perbedaan gampangnya gini nih. Untuk two-stroke indirect injection, penempatan injectionnya harus di luar area dapur pacu. Bisa di sini, dan juga di sini. Selama dia nggak langsung berhadapan dengan kompresi, itu disebut dengan indirect injection alias injection tidak langsung. Cara kerjanya gimana? Ya sebenarnya hampir sama aja. Jadi bahan bakar akan disuplai ke dalam dapur pacu pada saat udara masuk. Tapi tentunya cara seperti ini akan tetap mengakibatkan sebagian bahan bakar terbuang. Berarti sama aja dong dengan konsep mesin biasa? Nggak juga. Pada two-stroke injection itu ada sedikit perbedaan konsep pelumasan. Jadi di konsepnya ini cuma bahan bakar aja yang terbuang. Untuk oli sampingnya cuma sedikit yang ikut terbuang. Malah bisa dibilang hampir nggak ada. Nanti kita bakal jelasin di belakang ya. Dan sekarang kita lanjut dulu ke direct injection. Untuk direct injection, ya kebalikannya, dia langsung berhadapan dengan kompresi. Penempatannya bisa di sini, dan juga di sini. Tapi di direct injection ini juga terbagi lagi menjadi dua jenis direct injection dengan sistem kerjanya yang tentunya sedikit berbeda, yaitu kategori low pressure direct injection dan juga high pressure direct injection. Udah kebayang belum sampai di sini bedanya gimana? Untuk teman-teman yang belum kebayang, gini. Low pressure direct injection itu mulai bekerja mensuplai bahan bakar sebelum piston menutup exhaust port. Jadi sama-sama aja dengan indirect injection tadi, ada sedikit bahan bakar yang terbuang karena bahan bakar yang ikut loss ke knalpot. Kenapa gitu? Karena emang dasarnya sistem direct injection low pressure ini bertujuan untuk mengejar simplisitas, yang artinya pasti komponen ini punya keterbatasan tekanan. Ya seperti namanya, low pressure, artinya tekanan rendah. Dan kalau dibuat suplai bahan bakarnya terjadi saat piston melewati exhaust port, maka tekanan dari proses kompresi yang semakin tinggi, bahkan mencapai titik puncaknya, bisa menimbulkan resiko bahan bakar yang terdorong kembali ke arah tangki. Atau mungkin jika selisih tekanannya nggak terlalu jauh, dan nggak sampai membalikkan suplai bahan bakar, efek samping lainnya bisa mengakibatkan sistem pengkabutan yang kurang sempurna. Sedangkan seperti yang kita tahu, bahan bakar yang disuplai itu harus dalam kondisi partikel yang sangat kecil, dan semakin kecil itu semakin baik untuk menghasilkan proses bakar yang sempurna. Maka dari itulah, menghadapi masalah tersebut, konsep yang satunya tadi terlahir, yang disebut dengan high pressure direct injection. Konsep injection yang satu ini jauh lebih canggih dan juga powerful karena dapat menghasilkan partikel molekul yang lebih kecil yang tentunya menjadikan konsep high pressure ini bisa mensuplai bahan bakar pada saat kondisi piston sudah mulai melalui exhaust port. Dan tentunya dengan konsep seperti ini bisa melahirkan konsep motor two-stroke injection yang benar-benar ramah lingkungan seperti layaknya mesin 4-stroke. Yang jadi pertanyaan di benak kita, kenapa konsep ini belum diimplementasikan sampai hari ini? Nah, ini nih yang sangat disayangkan. Karena dengan kata canggih tadi, membuat direct injection yang satu ini cenderung punya biaya produksi yang lebih mahal. Dan dengan kata canggih ini justru menghilangkan keunggulan mesin two-stroke yang paling utama, yaitu mesin yang simple dan murah untuk diproduksi. Belum lagi kondisi kerjanya yang berat membuat high pressure direct injection ini cenderung punya durabilitas yang lebih rendah dibandingkan dengan kolega injection yang lainnya. Nah, mungkin itu aja informasi yang bisa kita kasih mengenai sistem kerja dari macam-macam two-stroke injection. Sekarang gimana dengan sistem pelumasannya?
Nah, ini nih bagian yang pasti bikin teman-teman semua paling penasaran. Untuk sistem pelumasannya sebenarnya hampir sama aja seperti sebelumnya. Olinya disuplai langsung ke bantalan, dan area lainnya mendapatkan pelumasan dari oli yang menguap di bagian crankcase. Jadi bisa kita simpulkan kalau oli yang ikut masuk ke dalam dapur pacu itu sangat-sangat sedikit, cuma uap olinya aja. Dan pasti ada yang bingung lagi nih, uap aja emang cukup untuk pelumasan? Jawabannya cukup, karena material komponen yang digunakan pada mesin two-stroke injection itu udah dilapisi dengan nano coating yang membuatnya punya ketahanan yang lebih baik dan diklaim hanya membutuhkan sedikit sekali pelumasan. Yang tentunya kalau kita amati baik-baik dengan sesama, keunggulan yang satu ini bisa jadi bumerang bagi konsep motor two-stroke injection. Alasannya tentunya karena proses pelapisan surface nano coating ini juga akan menambah biaya produksi, yang ujung-ujungnya bikin perusahaan dan investor ciut lagi dalam memproduksi mesin ini secara massal. Namun tenang aja, ada kabar baik juga nih. Kalau saat ini mesin two-stroke direct injection masih terus dikembangkan oleh pabrikan-pabrikan besar dari Europe seperti Mercy, BMW, dan lain-lain. Dan juga nggak ketinggalan ada Formula One dan MotoGP. Dan kenapa Formula One dan MotoGP bisa ikutan? Isunya sih karena two-stroke direct injection sendiri akan menjadi regulasi baru mesin di kompetisi tersebut, tepatnya di tahun 2026. Semoga aja bisa terrealisasikan. Dan untung-untung bisa diimplementasikan di mesin produksi massal. Jadi kita tunggu waktunya aja. Semoga mesin two-stroke ini bisa dikembangkan dan kita nikmati lagi 5-10 tahun ke depan. Oke, saya Muhammad Karim undur diri, see you in the next video and thanks for watching. By the way, jangan lupa tulis kritik dan saran pertanyaan kalian di kolom deskripsi di bawah. Dan jangan ragu untuk tulis sebanyak-banyaknya ya.